Hello friends. Perkenalkan saya Rizka Dewi Rombe dengan NIM H0712111083 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi pada video kali ini kira-kira ada yang tahu nggak gue mau bahas apa nih? Nah, jadi pada video kali ini saya akan bahas mengenai proses bisnis. Ya, proses bisnis. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui kira-kira bisnis itu apa sih? Nah, kan ya mungkin banyak dari kita sih yang udah tahu bisnis itu apa. Tapi di sini saya akan memberitahu kembali kira-kira apa itu bisnis. Nah, jadi bisnis menurut Business Dictionary merupakan sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Nah, dengan kita tekun melakukan bisnis, pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, selanjutnya. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan 4 topik. Topik yang pertama itu adalah proses bisnis dan manajemen bisnis. Yang kedua, tuntutan bisnis dan respon organisasi. Yang ketiga, dukungan teknologi informasi. Dan yang keempat, perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Yaitu proses bisnis dan manajemen bisnis. Nah, proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu, untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Nah, jadi kita harus melakukan langkah yang saling terkait dengan tugas bisnis kita. Ya. Nah, ini adalah tahapan integrasi proses bisnis, di mana ada perencanaan, perancangan, penerapan. Jadi kita merencanakan suatu bisnis, lalu kita rancangkan seperti apa bisnis kita, kemudian rancangan tersebut kita terapkan agar tetap bisa berjalan dengan lancar, guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen proses bisnis. Nah, ini masih sambungan dari materi yang pertama ya. Nah, manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, sampai mengendalikan kegiatan apapun, termasuk usaha. Nah, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, melalui pemanfaatan sumber daya. Nah, sementara itu, untuk manajemen bisnis merupakan proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasil yang didapatkan. Nah, singkatnya, manajemen bisnis adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, semua ini bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi, manajemen proses bisnis ini adalah bagaimana kita merencanakan serta mengendalikan kegiatan usaha yang kita lakukan serta bagaimana kita memanfaatkan dengan betul-betul sumber daya yang kita dapatkan. Nah, ini juga tidak akan berjalan dengan bagus apabila kita bekerja sendiri-sendiri ya. Nah, jadi dalam suatu bisnis itu kita harus dapat bekerja sama dengan baik agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ini siklus manajemen proses bisnis dimulai dari desain, modeling,
execution, monitoring, dan optimization. Lah, lanjut kita ke seri yang kedua, yaitu tuntutan bisnis dan respon organisasi. Nah, tuntutan bisnis. Ketika kita berbisnis, kita itu dituntut untuk selalu siap dalam segala perubahan kondisi bisnis. Maka dari itu kita harus bisa memahami kondisi perusahaan kita secara matang. Iya, jadi kita harus bisa beradaptasi apabila terjadi perubahan di bisnis kita itu. Nah, jika kita sudah siap dengan perubahan tersebut, maka jika terjadi perubahan, kita tidak akan bingung untuk melanjutkan bisnis kita. Nah, kemudian bagaimana respon organisasinya? Nah, sekarang ini memang banyak perusahaan yang dimana organisasinya itu baik, lalu visi misinya tersusun secara rapi. Nah, tetapi itu semua tidak menjamin kesuksesan karena banyak yang dimana mereka sudah menganggap kalau organisasinya baik, visi misinya tersusun secara rapi, tapi mereka mengartikan bahwa bisnis itu hanya sebatas organisasinya baik, visi misinya rapi. Nah, jadi di situ mereka bisa tidak menjamin kesuksesan karena mereka tidak bisa siap di dalam mengalami perubahan. Ya, mereka hanya mempunyai organisasi yang baik, visi misinya tersusun secara rapi, tapi mereka belum mendapatkan kesiapan bagaimana akan menghadapi bisnis tersebut kalau terjadi perubahan. Nah, itu sama saja bisnis kita tidak akan berjalan lancar jika kita tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi masalah yang terjadi, ya. Nah, kemudian ada 5 langkah menghadapi perubahan bisnis. Nah, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini yang sangat perlu, ya. Kemudian yang kedua itu responsif. Nah, kita harus bisa merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis kita. Kemudian upgrade teknologi. Nah, teknologi kita perlu di-update lagi agar kita tidak ketinggalan mengenai informasi bisnis. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan akses informasi. Ya, jadi kita harus sering-sering men-search informasi-informasi mengenai bisnis. Kemudian evaluasi pencapaian target. Ya, jadi jika kita mendapatkan keuntungan, kita harus mengevaluasi kira-kira di mana yang masih diubah, di mana yang mau ditetapkan, dan di mana yang mau diganti. Nah, itu kita harus bisa evaluasi semuanya. Nah, kemudian kita lanjut ke dukungan teknologi informasi. Ya, dukungan teknologi informasi. Nah, hubungan antara strategi bisnis, strategi sistem informasi, dan strategi teknologi informasi dalam suatu pendekatan untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, untuk merencanakan suatu strategi sistem informasi atau teknologi informasi, kita harus perlu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan, arah dan tujuan bisnis perusahaan, informasi apa yang dibutuhkan, apa peluang dan hambatan bisnis yang dihadapi, dan bagaimana solusinya. Nah, itu kita harus pahami terlebih dahulu. Nah, setelah mengetahui semuanya itu, maka kita dapat mengevaluasi sistem apa yang sesuai dengan kebutuhan yang mendukung strategi bisnis kita, dan bagaimana rancangan tersebut dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya, untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang strategis bagi perusahaan, perlu dilakukan penyeleksian dan pemilihan secara teknologi
apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam menunjang sistem informasi tersebut. Ya, jadi kita juga harus bisa memilih teknologi yang bagus untuk mendukung bisnis kita. Kemudian penyelarasan teknologi dan bisnis. Nah, penyelarasan teknologi dan bisnis yang pertama itu arahan yang jelas. Nah, kita harus mendengarkan arahan yang jelas, jangan yang kurang jelas karena dapat merusak bisnis kita. Kemudian yang kedua, komitmen. Nah, dalam berbisnis ini kita harus punya komitmen yang kuat karena kalau misalnya hanya setengah-setengah, bisnis kita ini akan hancur. Jadi diperlukan komitmen yang sangat-sangat kuat di dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Nah, bisnis memerlukan komunikasi karena kalau kita kurang berkomunikasi dengan orang lain ya misalnya. Nah, bagaimana bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik kalau kita kurang komunikasi dengan orang lain ya, kita kurang merekomendasikan bisnis kita. Nah, lalu integrasi antar fungsi. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, ini perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Nah, dalam perkembangan teknologi, aplikasi berbasis website hadir seiring meningkatnya kebutuhan manusia dalam melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Nah, aplikasi berbasis website itu sendiri dipadukan dengan teknologi-teknologi yang sedang berkembang seperti internet dan social networking. Nah, ini kita harus bisa sekreatif mungkin mendesain produk-produk kita untuk kita promosikan di dalam website atau aplikasi-aplikasi sosmed lainnya. Nah, kemudian apa sih peran teknologi informasi? Yang pertama untuk peran teknologi informasi untuk bidang pendidikan ya. Nah, yang pertama itu TIK sebagai keterampilan dan kompetensi. Ya, skill kita di bidang teknologi. Kemudian yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Ya, sekarang ini kita sudah sangat banyak menggunakan teknologi dalam belajar ya. Kemudian sumber bahan ajar, iya seperti guru-guru atau dosen-dosen kalau mau mengajar itu pasti menggunakan laptop dan informasinya pun dari dalam internet. Kemudian yang keempat itu teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Ya, teknologi ini sangat membantu kita dalam belajar. Kemudian sebagai pendukung manajemen pendidikan, ya. Kemudian sebagai sistem pendukung keputusan, ya. Lalu yang terakhir, controlling pada smartphone. Ya, kita bisa banyak sekarang barang-barang yang di rumah kita yang bisa dikontrol menggunakan HP ya, contohnya AC ya. Nah, kemudian peran teknologi informasi yang kedua pada bidang pemerintahan. Nah, yang pertama itu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang keempat, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Nah, saya pikir ini jelas ya untuk kita pahami bersama-sama. Kemudian yang ketiga, peran teknologi informasi untuk perbankan ya. Yang pertama itu ATM. Nah, ATM di dalam ATM ini ada phone banking, internet banking, dan SMS atau m-banking. Nah, jadi teknologi informasi ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam pemerintahan,
di bank. Nah, jadi teknologi ini sangat bermanfaat bagi kita dan sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, sekian yang saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Bye guys. Jangan lupa like ya guys, dan komen kalau misalnya ada kesalahan yang saya lakukan di dalam video ini. Bye bye.